Selamat berjumpa kembali adik-adik. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membaca skema pada motherboard laptop. Nah, dalam membaca motherboard laptop, skemanya kita harus bisa mengenal tentang voltage rail. Voltage rail itu apa? Voltage rail itu adalah tegangan-tegangan, alur tegangan yang ada pada suatu rangkaian motherboard. Nah, keterangannya pada skema disebutkan pada voltage rail ini. Nah, voltage rail ini adalah ada power plan, description, S1, S3, dan S5. Nah, S1 ini apa? S1 adalah power on suspend. Artinya power on suspend adalah ketika laptop itu sedang dalam kondisi menyala. S3 adalah suspend to run. Suspend to run itu artinya dia laptop itu sedang standby, sedang dalam posisi standby. Nah, ketika S5 ini adalah shut off. Jadi ketika posisi laptop dalam kondisi off atau mati. Seperti contohnya power plan ini adalah pin. Pin adalah voltage in, adalah voltase in. Adapter, keterangannya adalah adapter power supply. Jadi pin adalah charger dari laptop tersebut. Nah, keterangan di sini adalah S1, S3, S5. Dalam kondisi laptop itu menyala, adaptor ini dengan keterangannya NA. NA ini adalah not available. Jadi dia boleh ada atau tidak, boleh dipasang atau tidak. Nah, B plus ini adalah AC on baterai power rail circuit. Jadi B plus ini adalah baterainya. Karena apa? Baterai adalah sumber power kedua dari suatu laptop. Jadi bisa menggunakan adaptor atau menggunakan baterai sebagai sumber powernya. Di sini adalah keterangannya NA. Nah, plus CPU core adalah core voltage for CPU. Jadi dia adalah tegangan untuk prosesor. Jadi plus CPU core ini adalah tegangan untuk prosesor. Nah, menurut keterangannya adalah di sini pada kondisi S1 power on suspend, pada kondisi laptop sedang menyala, core voltage for CPU ini, tegangan untuk prosesor ini harus ada, menyala. Karena keterangannya di sini on. On itu adalah kondisinya dia harus ada tegangan. Jadi ketika laptop ini sedang menyala, tegangan core voltage for CPU ini atau tegangan vektor ini harus ada. Ketika posisinya di S3 adalah suspend to run, ketika posisinya dia laptop itu dalam kondisi standby, dia adalah off. Jadi tegangan ini tidak ada ketika laptop sedang kondisi standby ataupun laptop kondisi mati, karena S5 ini adalah shut off, jadi kondisi laptop sedang mati. Nah, dari sini aja kita bisa mengetahui bahwa tegangan mana yang wajib ada ketika laptop itu mati atau ketika laptop itu posisinya menyala. Seperti ini, PCCP switch power rail. PCCP adalah voltage core for chip. Jadi tegangan untuk chipset software kebanyakan untuk chipset software. Nah, terus 1,5 volt adalah 1,5 volt power rail for DDR. Jadi tegangan 1,5 ini adalah tegangan untuk memori, untuk RAM. Kondisinya adalah ketika posisinya ada di S1 adalah laptop menyala, power rail for DDR, tegangan 1,5 volt ini harus hadir, harus ada. Dan di posisi S3 ini adalah kondisi standby, tegangannya pun harus ada. Karena 1,5 ini dibutuhkan untuk posisi standby. Dan ketika laptop ini mati, tegangan ini akan tidak ada. Nah, kita lanjut ke plus 0,89 volt adalah graphic core power rail. Graphic core power rail adalah tegangan untuk chipset VGA, graphic core. Nah, kondisinya bisa dilihat sini, kondisi S1 on, kondisi S3 off, kondisi S5 off.
plus 3 APALW, 3 volt always on power rails. Jadi di sini kita bisa lihat dalam kondisi hidup 3 volt ALW ini harus hadir. Ketika kondisi standby harus hadir juga. Ketika kondisi laptop mati, tegangan ini plus 3 PALW ini always on power rail ini harus ada. Jadi dalam pengecekan nanti tegangan 3 volt ini harus selalu ada dalam kondisi apapun, laptop mati, laptop hidup, dan standby itu harus ada. Jadi keterangan yang ada di sini ini, keterangan yang ada di sini menentukan kita untuk membaca skema tegangan rangkaian mana yang akan kita cek dan sistemnya seperti apa. Apakah tegangan itu harus hadir waktu kita tancapkan adaptor atau sumber power kedua baterai ini, ataukah dia tegangan itu nanti ada ketika kita sudah switch on dalam kondisi hidup atau dalam kondisi standby. Di sini kita jelaskan lagi plus 3 PS, 3 volt switch power rail. PS itu adalah voltage switch. Jadi ketika di switch tegangan itu baru ada di PS ini. Nah, PSB always on power rail. PSB adalah voltage switch button. Jadi tegangan pada button, pada tombol switch button. Jadi tegangan PSB always on power rail adalah tegangan pada tombol switch. Jadi ketika laptop itu kondisi hidup, kondisi mati, kondisi standby, tegangan PSB ini harus ada. Nah, tegangan PSB ini harus ada. Nah, kita bisa lanjutkan lagi untuk mengaplikasikan keterangan dari voltage rail ini menuju skema, menuju tegangan-tegangan yang akan kita cek lokasinya ada di mana, dan kita akan lanjutkan pada video berikutnya. Jadi kan sudah ngerti ya, sebelum kita baca skema itu kan kudu lihat ini, harus lihat apa namanya, voltase keterangannya. Jadi keterangan di awal itu menentukan kita untuk ngecek. Jadi di sini sudah dipahami ya, mana tegangan yang harus ada atau tegangan yang nggak ada. Jadi nggak bingung. Nanti tegangan always on ini kan selalu harus ada dalam suatu rangkaian. Nah, ini kan di network B255. Jadi di network B255 tegangan yang harus ada itu ini tadi, sing always on ini, sing di sini keterangannya on. Jadi kondisinya ini tegangan harus ada. Itu. Ada yang mau tanyakan? Kira-kira apa sudah paham? Yang PSB itu berarti tegangannya nilainya berapa? PSB ini kan tombol speed. Nanti nanggone tombol speed itu diukur kalau tegangannya berapa. Nah, nanti disesuaikan. Nanti kan keterangannya di sini ini bawah ada keterangan lagi. PSB berapa volt, terus tegangan CPU core ini berapa volt. Itu ada keterangannya lagi di bawah. Nanti itu tak tuliskan. Nah, untuk kasus D255 ini PSB-nya berapa volt nanti kan ada. Biasanya dia 3 volt. Jadi nanggone tombol speed itu ono terus tegangannya itu. Apa ada yang ditanyakan ini kayak adaptor karo baterai ini. Ini kan NA, non variable. Dia bisa switching, maksudnya bisa gawe adaptor atau bisa gawe baterai untuk menjalankan si tegangan ini. Nah, piye caranya saya misalnya kan adaptor kan baterai. Laptop bisa murup ora? Bisa murup gak? Bisa murup nggak laptop ini Joko Putu? Murup yang minyak. Ya, tapi kan bisa dipahami ya, bisa. Nanti keterangan yang kayak gini-gini sebelum kita mengurus ke skema itu wajib dibagi. Nanti kan kita ngerti tegangan-tegangan yang mau kita cek itu piro, berapa, gitu. Kamu harus ditanyain nggak? Apa kira-kira yang mau ditanyain ini kan ambil bahasa Inggris ini, makanya itu bisa bahasa Inggris. Kamu ini bahasa Inggris walaupun logat Jawa ya bisa.
Yes, yo yes sir. Yes, yes. Jadi pasti bisa mengerti. Kira-kira paham terus? Sudah? Mas, sudah ada yang mau ditanyakan? Kira-kira? Nggak ada? Apa saya belum dipahami dari keterangan ini? Di setiap skema itu mesti orang selalu ada keterangan-keterangannya. Itu untuk apa? Itu untuk apa? Jadi kita nggak ngawur. Ngumpul itu sebelum beli apa itu kita nggak ngawur. Nanti kalau si Bogor itu ngerti gitu. Nah, jadi kita ngerti yang Bogor itu apa. Ada patokannya semua di sini. Nah itu wajib kita baca. Nanti nggak kasih kira-kira tegangannya. Itu semua ada keterangan. Itu yang perlu kita baca. Sebelum kita mengarang baca skema, pasti ada itu. Ini keterangan-keterangan yang sudah ya habis. Ini lanjut ke baca skema dicatat dulu sesuai dengan